Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih, Mimin Komik Online 27 mau membacakan cerita untuk kalian, komik literasi yang berjudul Jangan Jongkok Sembarangan. Seperti apa keseruannya? Simak baik-baik sampai habis teman-teman. Oke, langsung aja kita cekidot. Libur. Hei anak-anak, jangan bermain-main dengan tanah. Tanah itu penuh dengan kuman, kata si bapak ini ya teman-teman. Terus si anak-anak ini bilang, Pak Kades sudah pergi, ayo kita lanjutkan permainan kita. Iya Pak Kades mengganggu saja, itu kata anak-anak ngedumel ya teman-teman. Mereka asik bermain. Asik, hari ini masih libur sekolah, aku mau bermain di ladang ah. Dodi, kamu mau kemana? Aku mau bermain di ladang bu. Pakai dulu sandalmu nak. Ah tidak usah, pakai sandal pun percuma, nanti juga kotor lagi, kata si Dodi ya. Kata ibunya, anak nakal. Nah, si Dodi ini sedang asik bermain di sana sendirian. Kemudian si Dodi makan dan ibunya ngomel, Dodi, sudah berapa kali ibu ingatkan untuk cuci tangan dan kakimu sebelum masuk ke rumah. Jadi si Dodi itu pulang ke rumah dan mengambil makanan tanpa mencuci kaki dan mencuci tangan teman-teman. Jangan ditiru ya. Lihat seluruh badanmu kotor sekali. Namanya saja bermain dengan tanah pasti kotor dong bu. Nah jadi si orang tuanya marah ke anaknya teman-teman. Ibu sudah ingatkan jangan sembarang main di ladang, apalagi bermain dengan tanah. Memangnya kenapa sih bu? Teman-teman Dodi juga begitu? Tanya si Dodi. Kata ibunya, kamu sudah tahu kan penduduk desa ini suka BAB sembarangan. Apa kamu tidak risih bermain menggunakan tanganmu? Tidak pakai sandal pula, katanya si ibu Dodi. Dan Dodi pun menjawab, ibu juga punya kebiasaan BAB di hutan bambu saat bekerja. Kenapa aku harus repot-repot memakai sandal dan cuci tangan? Toh ibu juga punya kebiasaan buruk yang dipelihara. Si Dodi bilang ke orang tuanya. Kata ibunya, berani-beraninya kamu, awas ya, ujarnya si ibu Dodi. Selama beberapa hari Dodi tetap mengulangi perbuatannya. Hingga suatu hari Dodi merasa tidak enak badan dan mengeluh pada ibunya. Ibu, aduh perut Dodi sakit bu. Itu mungkin akibat kamu main tanah di ladang dan tidak memakai alas kaki. Ibu kan sudah sering mengingatkan, kata ibunya. Kemudian ibunya berkata, setelah bermain selalu cuci tanganmu dan jangan lupa memakai alas kaki ketika keluar rumah. Tetapi bukannya menurut kamu malah membangkang dan meledek ibu. Sekarang rasakan akibatnya. Ibunya sedikit kesal ya teman-teman. Iya bu, Dodi salah, Dodi minta ampun. Sudah ibu mau berangkat kerja. Kemudian ibunya berangkat kerja dan ibunya berkata, kamu di rumah saja istirahat dan minum obat sakit perut. Ini sakit sekali bu, pasti tidak bisa langsung hilang hanya dengan minum obat sakit perut, kata si Dodi. Kemudian Pak Kades datang. Selamat pagi Ibu Dodi. Selamat pagi Pak Kades, ada apa ini? Tumben pagi-pagi sudah mampir. Saya hanya kebetulan lewat saja bu, lalu mendengar teriakan Dodi. Ada masalah apa bu? Mungkin saya bisa bantu, kata si Pak Kades. Kemudian Dodi mengucapkan, perut saya sakit pak, aduh. Kata Pak Kadesnya, kamu kenapa nak? Ini pak, Dodi mengeluh perutnya sakit. Mungkin ini karena saking seringnya dia bermain tanah dan malas cuci tangan. Sudah saya ingatkan tapi dia malah membantah saya, kata si ibu Dodi. Loh, bukankah sekitar 6 hari yang lalu Bapak sudah mengingatkanmu dan teman-temanmu, kenapa kamu ulangi lagi? Kata si Pak Kades. Dan Dodi pun meminta maaf. Iya pak, maaf. Ya sudah, ayo saya antar ke puskesmas, ibu juga ikut ya. Tapi saya kan harus kerja pak, kata si ibunya Dodi. Sebentar saja, supaya ibu juga tahu apa saja dampak buruk BAB sembarangan. Warga di sini kan suka sekali BAB sembarangan. Baik kalau begitu saya ikut. Nah mereka pun pergi ke puskesmas. Di sini puskesmas desa Sukamulya. Pasien selanjutnya Dodi, silakan masuk. Apa keluhannya Dodi? Perut saya sakit dok. Sakitnya seperti apa? Ada demam tidak? Kata si dokter. Sakitnya seperti kram perut dok. Saya juga mual, muntah-muntah serta diare. Oh ada diare juga ya. Berapa kali kamu BAB-nya? Sepertinya lebih dari 10 kali dalam sehari dok, kata si Dodi. Kemudian dokternya pun terkaget. Wah bahaya juga ya, kalau begitu kamu harus melakukan pemeriksaan feses dulu.
Seperti apa itu dok? Ujarnya si Dodi. Nanti kamu harus BAB di sebuah wadah penampungan, lalu berikan ke petugas laboratorium, hasilnya nanti berikan kepada saya. Kamu terkena infeksi cacing tambang, ankylostoma duodenale, dan cacing Ascaris lumbricoides. Kata petugas lab, telur cacingnya banyak sekali. Lalu bagaimana dok? Kata si Dodi. Dokter pun menjawab, ini saya resepkan obat albendazol 400 mg diminum sekali saja nanti malam. Lalu ada obat anti mual, muntah, dan sakit perut diminum ya. Kemudian ibunya bilang, jadi si Dodi cacingannya dok? Iya bu, kata si dokter. Dan Pak Kades pun bingung. Wah, kalau begitu saya harus memanggil para kepala dusun di desa untuk kampanye stop BAB sembarangan nih. Dokter pun tertawa. Haha, zaman sekarang masih ada warga yang tidak punya jamban ya pak. Sebenarnya kami hanya mau praktisnya saja, sekalian bikin subur tanaman. Kalau BAB atau BAK di jamban, kami malas membersihkannya dok. Nah, dokter pun terkaget-kaget teman-teman. Jangan begitu dong bu, tanaman memang dapat tumbuh subur dari pupuk organik, tapi tidak dengan BAB sembarangan. Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan adalah kewajiban kita semua, bukan cuma kewajiban saya atau puskesmas saja. Kalau semua warga sakit, siapa yang kerepotan? Kata si dokter teman-teman. Saya repot, Pak Kades repot, Pak Camat repot, akhirnya warga juga repot. Oleh karenanya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu apa yang harus dilakukan supaya tidak sakit perut lagi dok? Kasihan dia, sakitnya menyiksa sekali. Supaya tidak sakit perut lagi, Dodi harus cuci tangan sebelum makan dan memakai alas kaki atau tangan ketika bermain. Penyakit Dodi belum begitu parah, untung sudah cepat dibawa ke puskesmas. Selain itu, ide bagus juga, Pak Kades ingin mengampanyekan stop BAB sembarangan. Jika nanti ada kesempatan, saya bisa membantu memberikan penyuluhan kepada warga tentang kepentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Itu kata si dokter teman-teman. Dan Pak Kades pun berkata, terima kasih atas dukungannya. Sekalian saya mau pamit, saya mau mempersiapkan kampanye mengenai hal ini. Terima kasih dok. Iya sama-sama. Mereka pun pamit dan pergi dari puskesmas. Nih teman-teman, ada pesan dari cerita ini ya. Feses itu kotoran manusia yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan penyakit loh. Feses yang terkena air sungai atau laut akan mengalir mengikuti arus. Sementara kita masih harus memanfaatkan air sungai itu untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan feses yang terkena tanah, di mana manusia masih sering bersentuhan dengan tanah. Manusia dapat berkontaminasi bakteri yang ada feses melalui air atau tanah tersebut. Akhirnya manusia akan terkena penyakit perut, terutama diare dan cacingan. Ingatlah, sanitasi atau kebersihan lingkungan yang buruk dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ayo stop buang air besar sembarangan. Jadi, ceritanya seperti itu teman-teman, dan semoga kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang ada di muka bumi ini. Terima kasih yang sudah menyimak atau mendengar cerita ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.